Memelihara barang pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas Al-Malik dan Al-Qudus, selamat datang kembali di kelas daring tematik 2. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah pertemuan ke-6 belajar tematik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu semangat ya menjalankan kelas daring. Baik, hari ini kita akan membahas tentang memelihara barang-barang pribadi. Sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Tapi sebelumnya, seperti biasa, Ibu mau cek dulu kesiapan kalian. Duduk siap? Oke, Ibu akan tuntun kalian untuk tepuk-tepukan dulu. Tepuk yang seperti biasa saja ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, teman-teman disayangi. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yeay! Oke, karena sudah semangat, kita mulai pembelajarannya. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, materinya terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, tentang kaitannya dengan Quran Surat Al-Infitor ayat 10 dan 11. Yang kedua, tentang dokumen penting. Materi ketiga adalah pentingnya memelihara dokumen dan koleksi barang berharga. Dan terakhir, kesimpulan. Dan juga nanti ada tugas yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Stay tune terus ya. Quran Surat Al-Infitor ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Dari Quran surat tersebut sangat jelas disebutkan bahwa setiap amal perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat. Nah, menjaga barang pribadi dan menjaga kerapihan juga termasuk amal yang sangat baik. Ingat, Allah itu suka kerapihan ya. Dengan kita mendisiplinkan diri untuk selalu menjaga barang-barang kita dengan baik, maka disitulah Allah sangat senang. And here we are, materi yang ke-1 tentang dokumen pribadi, menjelaskan jenis-jenis dokumen pribadi. Nah, kalian juga bisa sambil buka buku student book tematik yang kegiatanku halaman 23 sampai 27. Jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada dokumen pribadi. Dokumen dulu artinya adalah surat penting yang tertulis. Dokumen pribadi sangatlah berharga karena isinya menjelaskan tentang identitas diri. Contoh dokumen pribadi seperti akta kelahiran, rapor sekolah, ijazah, SIM, bahkan foto pribadi. Nah, untuk anak-anak juga ada yang disebut KIA, Kartu Identitas Anak. Yang kedua ada dokumen keluarga. Dokumen keluarga pun sangatlah berharga karena isinya menjelaskan tentang identitas seluruh anggota keluarga. Contoh dokumen keluarga seperti kartu keluarga atau KK, foto keluarga, dan foto pernikahan ayah bunda.
Dokumen pribadi yang akan Ibu jelaskan pertama adalah akta kelahiran. Semua juga sudah punya ya akta kelahiran. Nah, akta kelahiran ini menjelaskan tentang identitas lengkap pribadi. Nama lengkap di situnya ditulis ya. Yang kedua, berisi hari dan tanggal kelahiran, juga tidak lupa dengan tempat kelahirannya di mana. Yang ketiga, ada alamat rumah. Dan yang keempat, nama ayah dan ibu kalian. Kedua, ada kartu tanda penduduk atau yang disingkat dengan KTP. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki kartu identitas diri. Di KTP ini menjelaskan tentang identitas lengkap pribadi, lalu ada hari dan tanggal kelahiran juga berikut dengan tempat kelahiran, ada alamat rumah, dan identitas lengkap lainnya. KTP ini bisa didapatkan ketika kalian sudah menginjak umur 17 tahun. Nah, untuk sementara kalian hanya mempunyai kartu identitas anak yang disimpannya di orang tua kalian. Selanjutnya adalah jenis dokumen keluarga, yaitu kartu keluarga yang biasa disingkat dengan KK. Di sini semua tercantum identitas anggota keluarga dari mulai ayah, ibu, kakak, nama kalian atau adik kalian. Selanjutnya ada dokumen pribadi yang dinamakan surat tanda nomor kendaraan yang biasa disingkat menjadi STNK, yaitu tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya. Nah, maksudnya apa? Jadi, motor atau mobil kalian bisa legal atau dinyatakan benar-benar milik sendiri itu setelah mendapatkan STNK. Dan selanjutnya ada surat izin mengemudi atau SIM, diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat baik umur, sehat jasmani rohaninya, dan memahami peraturan lalu lintas. Makanya sebelum mendapatkan SIM itu kita ada syarat-syaratnya dulu, harus lebih dari 17 tahun dan mengikuti tes lulus membuat SIM. Nah, STNK dan SIM ini biasanya ditanyakan saat ada razia gabungan oleh polisi. Jadi, kalau misalnya motor atau mobil tersebut tidak ada STNK-nya, bisa dianggap motor atau mobil tersebut itu adalah barang curian. Dan juga jika pengendaranya tidak mempunyai SIM, berarti pengendara tersebut dianggap belum layak untuk mengendarai kendaraan. Mengerti sampai sini? Dan terakhir ada surat-surat penting lainnya. Di situ ada contoh dari surat keterangan tamat belajar atau ijazah ya. Itu Ibu contohkannya taman kanak-kanak. Nah, dan terakhir ada rapor sekolah. Masuk ke materi yang kedua adalah tentang pentingnya memelihara dokumen dan koleksi barang berharga. Materi ini ada di buku student book tematik kegiatanku halaman 28. Oke, pertama, menyimpan surat-surat penting ke dalam map dan dimasukkan ke dalam lemari supaya mudah ditemukan dan aman. Menyimpan foto-foto di dalam album. Koleksi foto disimpan di dalam album supaya tidak rusak. Menyimpan piala ke dalam lemari. Piala-piala tersebut disimpan di lemari supaya rapih dan tidak rusak. Nah, menyimpan perhiasan ke dalam kotak perhiasan. Nah, biasanya ibu kalian suka menyimpan perhiasan itu di dalam kotak supaya lebih aman. Lalu terakhir, menyimpan uang, KTP, dan kartu ATM ke dalam dompet.
Conclusion, dokumen penting yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Lalu kita juga sudah belajar tentang memelihara dokumen dan koleksi barang berharga. Ingat ya, kalian juga harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian dan buka workbook tematik kegiatanku halaman 29 sampai 30. Nah, tugasnya akan Ibu jelaskan ya. Di halaman 29 yang paling atas itu kalian tulis nama-nama dokumen berdasarkan gambar yang ada di halaman 28. Lalu checklist apakah barang tersebut masuk ke jenis dokumen pribadi atau keluarga. Untuk kegunaannya tidak perlu ditulis ya. Lalu masih di halaman 29 di bagian bawahnya adalah tugas mewawancarai orang tua kalian. Di sana ada 9 pertanyaan dan tulis jawaban hasil wawancara kalian langsung di workbooknya ya. Tugas terakhirnya adalah di halaman 30, yaitu bagaimana cara memelihara atau merawat dokumen-dokumen penting. Kalian cukup menuliskan 5 saja. Setelah selesai, minta bantuan ayah atau bundamu untuk memfoto jawaban kalian, lalu digabungkan fotonya menjadi satu foto. Siap ya, semangat terus! Okay, that's all for today. Thank you for your attention. If you have any question, just ask me in person atau bisa juga langsung di grup ya, kita buka diskusi. Stay healthy everyone. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.